Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Saya juga menyapa selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat bergabung dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita memberi yang terbaik buat kita. Haleluya, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam firman-Nya berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Apalagi kita, anak-anaknya yang sempurna di hadapannya, Dia pasti menyertai kita. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan berkati
Tuhan, izinkan kita melewati masa-masa sulit di kehidupan kita. Tapi lewat keadaan kesulitan kita itu, Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Seperti firman-Nya tadi pagi saat kita saat teduh. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Setiap proses yang kita hadapi, semua ada di dalam tangan Tuhan. Yang Tuhan mau, kita andalkan Dia. Seberapa kita hari ini yang percaya mujizatnya, mari kita angkat tangan. Kita mau menyembah Tuhan. Saya minta jemaat Tuhan yang menyanyikan lagu ini. Saat kau perlu Tuhan. Yes. Amin. Katakan lebih lagi dengan imanmu. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, kami tahu Tuhan, Kau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa Kau selalu ada buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan kami lebih lagi kepada Tuhan kita. Yes. Katakan kanan kirinya bahwa Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama serukan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk
Pujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja. Tepuk tangan di atas kepalamu. Atas dunia, haleluya. Hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Yes Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan, amin. Haleluya. Lebih lagi kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Parang pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya kalahkan maut, bangkitkan hidup. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya kalahkan maut, bangkitkan hidup. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Dia berperang ganti kita.
Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Nya tidak terbatas buat kehidupan kita. Dia yang telah mati di kayu salib dan bangkit dengan satu tujuan, kita diselamatkan. Mari pagi hari ini kita renungkan kasih Tuhan lebih lagi. Yes. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan,
Ajarkan hati kami lebih lagi Tuhan, supaya kami tahu, kami percaya bahwa rancangan-Mu benar-benar indah Tuhan. Rancangan-Mu ada buat setiap kami. Dan setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau dengar, Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan lebih lagi. Dan kita katakan kepada Tuhan lewat pujian ini. Haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Selamatku kemenanganku selamanya. Jangan hambanya yang mengatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Bapa. Besar setiamu punya Allah yang selalu setia. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini sungguh kami merasakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami para umat-Mu Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian yang kami naikkan bersama. Dan kini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan pagi hari ini boleh menjawab setiap permasalahan dari setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka. Dalam kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan saja yang beracara di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Dan semua yang sudah terima merasa berkat Tuhan, katakan sama-sama, haleluya, amin. Oke, silakan duduk saudara.
Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kembali bertemu di tempat ini. Selamat kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Ya, saya percaya puji-pujian yang kita naikkan di hadirat Tuhan akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saya sapa kekasih-kekasih kita yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya. Haleluya. Sebentar kita akan makan sehidangan bersama dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Saya ingatkan buat saudara-saudara yang ada di rumah maupun saudara-saudara yang lain yang sementara mengikuti ibadah live streaming kami pagi hari ini. Haleluya. Siapkan perjamuan saudara, ya, maka ketika nanti kita akan sama-sama dari tempat ini, saudara sudah tidak bingung lagi untuk mempersiapkannya, karena dari awal saudara sudah siapkan. Oke, semua siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema panggilan menjadi aliran air hidup. Saudara, baca sama-sama. Panggilan menjadi aliran air hidup. Kita mau baca ayatnya di dalam kitab Yohanes. Injil Yohanes pasal 7, ayat 7 sampai ayat 37 sampai 42. Ya, semuanya saya undang buka Alkitab kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 42. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yes. 2, 3. Sumber air hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, dari tempat Daud dahulu tinggal. Haleluya. Kita sudah baca panjang lebar dari ayat 37 sampai dengan ayat 42. Ya, kalau kita baca perikopnya tadi, ya, tentang air hidup. Ya, air sumber hidup. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, air merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Benar ya? Tanpa air, manusia, kita semuanya, hewan, tumbuh-tumbuhan akan lemas, kering, atau layu. Dan pada akhirnya bisa mati. Jadi saudara, tanpa air kita tidak bisa hidup. Tanpa air tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan. Saudara, kalau musim kering, kita kekurangan air, kita sudah bingung. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada giliran mati ledeng. Itu semuanya sudah pada bingung. Tampung air sana sini, ember besar, ember kecil, ya, semuanya dipenuhi.
bak mandi, bak segala macam bak dipenuhi. Karena apa? Menandakan bahwa kita itu butuh air. Ya. Kita takut kehabisan air. Apalagi kalau ada anak-anak kecil, ya, sangat membutuhkan air itu. Ya. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa hal di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Sangat menarik sekali, saudara. Yang pertama, kita sudah baca tadi, kita lihat dari ayat 37 sampai dengan ayat 38. Di situ Yesus memproklamasikan dirinya. Yesus mempromosikan dirinya. Sebenarnya bukan memproklamasikan, ini mempromosikan. Ya. Yesus mempromosikan dirinya. Di dalam ayat 37 tadi, barang siapa haus. Ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, kita akan baca terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Kita akan melihat bagaimana Yesus itu sedang mempromosikan dirinya sebagai air kehidupan. Oke, ada ya? 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Ini satu peristiwa Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Ya. Yesus katakan kepada perempuan Samaria tadi, barang siapa minum air yang kuberikan, ya, ia tidak akan haus lagi. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 37, 38 dan ditambah dengan Yohanes pasal 4 ayat 14 tadi, bagaimana saudaraku Yesus memakai kiasan atau gambaran tentang dirinya sebagai air kehidupan. Kenapa saudara? Karena dia mau setiap manusia, saudara dengar, setiap manusia meyakini sungguh bahwa tanpa dia atau di luar dia, lama-kelamaan akan lemas dan mati. Ya. Tanpa kita di dalam dia atau kita di luar dia, kita akan mati. Apanya yang mati, saudara? Kerohanian kita. Mungkin kita ada di gereja, mungkin kita rajin doa puasa, mungkin kita rajin ikut doa malam, komsel di mana-mana komsel ada. Tetapi saudara, hidupnya tidak mengalami yang namanya air kehidupan itu ada di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah meminum air kehidupan itu. Dia akan kering dan lama-lama mati. Kerohaniannya mati. Kerohaniannya kering, saudara. Kalau kerohaniannya kering, saudara, saat datang badai, saat angin kencang, saudaraku, maka akan gampang rubuh. Hidup kita, kerohanian kita, tanpa dewasa di dalam Tuhan, tanpa ada kehidupan di dalam kerohanian kita, saudaraku, maka kita menjadi kekristenan yang rapuh, yang gampang
lemah, yang gampang jatuh ke dalam dosa. Ada tiupan angin sedikit pun saudaraku, kita lemas. Kita tidak mampu, tidak berdaya. Apalagi mau berjalan masuk gereja, rasanya susah. Nah saudara, kalau saudara sudah mulai tanda-tanda seperti ini, ya saya tidak mau tuduh saudara. Kalau saudara mulai ada tanda-tanda seperti ini, malas ke gereja, malas berdoa, malas segala macam yang namanya kegiatan kerohanian, saudara cepat datang kepada Tuhan dan bertobat. Ya. Saudara harus cepat sama Tuhan berdoa, Tuhan ampuni saya sudah tinggal dalam kelemahan. Saudara, hal itu tanpa kita sadari saudara, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saudaraku, kerap kali mengalami hal sedemikian. Ya. Kadang-kadang badan ini rasa lemas, mau berdoa saja tidak mampu. Tetapi ketika itulah kita harus bertindak. Ketika itulah kita lawan iblis. Karena apa saudaraku? Kelemahan itu datangnya dari iblis. Ya. Sakit penyakit itu datangnya dari iblis. Nah Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi kita untuk kita mengusirnya. Amin saudara. Dan barang siapa haus, ini menggambarkan bahwa semua orang tanpa kecuali, saudara, ini dikatakan juga, semua orang tanpa kecuali boleh datang pada Yesus. Justru dia terbuka dan menanti siapapun yang datang kepadanya. Yesus bilang dalam kitab Matius, hai mari kepadaku, hai kamu yang berletih lesu, hai kamu yang berbeban berat, datang kepadaku. Tuhan bilang akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang sudah tinggal di dalam Kristus, kita semakin hari akan semakin haus, semakin lapar. Haus dan lapar akan apa? Akan firman, akan kebenaran, air akan kehidupan, air kehidupan. Air kehidupan itu berbicara tentang firman Allah, berbicara tentang kebenaran firman Allah. Nah selanjutnya dikatakan barang siapa percaya sesuai kitab suci. Ya. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan percaya sesuai dengan kitab suci? Apa artinya saudara? Seluruh kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak melihat segala keberadaan kita. Kita tidak melihat segala keliling kita yang sangat mengganggu kita, yang seringkali melemahkan iman dan percaya kita. Namun saudaraku, kita akan terus pandang Yesus. Kita akan jadikan Yesus itu adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Kita akan jadikan Yesus itu satu-satunya, lebih dari segala apapun yang kita punyai. Itu yang namanya percaya sesuai dengan nats Alkitab. Ya. Maka dari dalam hatinya, orang yang percaya sesuai dengan kitab suci, saudara, firman Tuhan katakan dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Mengalir apa saudara? Aliran-aliran air hidup. Artinya hidup kita itu mengalami kelimpahan. Hidup kita menjadi berdampak buat orang lain. Hidup kita saudaraku menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, orang diberkati. Dimanapun kita bekerja, di situ suasananya akan beda. Karena apa? Ada Roh Kudus, ada air yang bisa dialirkan buat rekan, buat teman sekerja, buat tetangga, buat keluarga, buat orang tua, buat anak, semuanya saudaraku. Di mana kita berada, di situ mereka semuanya mendapatkan sukacita. Amin. Alangkah indahnya saudaraku kalau kita tetap merasakan aliran hidup. Di dalam Yesaya pasal 58
Yesaya pasal 58 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Saudara yang di rumah juga bisa lihat layar, tidak usah repot buka Alkitab, perhatikan saja dan ikut membaca. Karena orang yang membaca firman Tuhan pasti berkati. Haleluya. Kita baca ya, 2, 3. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah, saya akan baca bagian B-nya ya. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Seperti taman yang diairi dengan baik, artinya tanaman yang diairi dengan baik itu dengan wajar, normal, itu tanamannya akan subur. Kalau itu tanaman buah, maka dia akan berbuah lebat. Kalau itu saudaraku tanaman hias, maka tanaman hias itu akan semakin cantik ya, semakin disukai oleh orang banyak dan tidak pernah mengecewakan. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang selalu merasakan aliran-aliran air kehidupan itu saudaraku, hidupnya tidak pernah mengecewakan orang lain. Amin. Mungkin kita dikecewakan orang lain. Mungkin kita disakiti orang lain. Saudara, kita bersyukur. Kenapa? Saya dikecewakan orang lain kok bersyukur? Balas dong. Tidak seperti itu. Kenapa saudara? Justru kita bersyukur kalau kita disakiti atau dikecewakan orang lain. Kenapa? Karena posisinya kita dikecewakan, bukan kita yang mengecewakan. Amin. Pernah ada seorang yang telepon ngomong ke saya, aduh, HP ku dicuri orang. Ya bersyukur dong kalau HP-mu dicuri orang. Lu kenapa? Tante bilang begitu. Daripada kamu yang mencuri HP. Haleluya. Mana mau dicuri HP atau menjadi pencuri HP? Haleluya. Jadi saudaraku, lebih baik kita dikecewakan orang, tapi Tuhan tidak mengecewakan kita. Orang mengecewakan kita, Tuhan membalut kita. Amin. Tetapi kita hidup tidak mengecewakan orang. Justru kita hidup menyenangkan hati orang. Satu ayat lagi untuk menguatkan ini di dalam Yeremia pasal 31 ayat 12. Oke? Baca lagi sama-sama. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Haleluya. Kalau tadi di dalam Yesaya 58 ayat 11 ya, itu seperti taman yang diairi. Di dalam Yesaya, di dalam Yeremia pasal 31 juga dibilang mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ketika kita membiarkan aliran air hidup, ketika kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman Allah, saudara, maka kerohanian kita akan tumbuh subur, berbuah. Ya, buah apa yang kita keluarkan, saudaraku, dari orang yang selalu tinggal di dalam aliran air, saudara, air kehidupan. Ya, buahnya apa? Buah pertobatan. Ya, buah sukacita, damai sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu kita keluarkan buah. Dan buah yang kita keluarkan itu bisa dinikmati oleh sekeliling kita. Dan yang kedua, apabila kita terus tinggal di dalam kebenaran firman Allah,
Maka kita dikatakan seperti taman yang diairi dengan baik. Artinya dengan baik apa? Tuhan sangat memperhatikan hidup kita. Tuhan sangat memperhatikan hidup kita. Tadi ada lagu Bunga di Padang Tuhan pelihara. Ya. Apalagi kita, saudaraku. Burung tidak usah memasak seperti kita yang setiap hari memasak, tapi Tuhan pelihara. Orang yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali lagi merana. Artinya saudaraku, kesusahan itu akan jauh dari hidup kita. Ya. Kenapa? Karena Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita. Saudaraku, itu sangat saya rasakan dalam kehidupan saya sehari-hari, saudara. Saya tidak pernah merana minta-minta makanan di tetangga, apalagi saudaraku sampai saya telepon orang tua, saya telepon adik-adik, tolong saya kelaparan di sini. Tidak ada kamusnya bagi saya, saudaraku. Dan tidak ada kamusnya bagi anak Tuhan, hamba Tuhan yang mengalami hal demikian apabila kita terus berharap kepada Tuhan. Saudara, adik-adik saya menilai saya itu sudah hidup mewah. Haleluya. Kalau mereka ganggu saya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara Tuhan, kita jangan takut karena Tuhan yang memelihara kita, amin. Saudaraku, apa yang saudara takuti hari ini, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan pelihara saudara. Kita melihat poin yang kedua, ayat 39 dari Yohanes pasal 7 tadi. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dipermuliakan. Saudaraku, di dalam ayat 39 ini Yesus menyinggung sedikit tentang Roh Kudus yang akan dijanjikan, ya. Karena dibilang tadi Yesus belum dipermuliakan, artinya Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus belum mati dan dibangkitkan dan naik ke surga. Ya, Roh Kudus itu diberikan ketika Yesus itu sudah naik ke surga. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Oke. Baca dengan suara lantang ya, ada di depan. Yohanes pasal 14 ayat 26, 23. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, ketika Yesus masih ada di dunia dan masih bersama-sama dengan muridnya, dan dia tahu ketika dia nanti pergi naik ke surga, ada Roh Kudus yang menggantikan dia untuk menghibur, memberikan kekuatan bagi murid-murid dan akhirnya buat kita semuanya. Dan pada saat itu Yesus cuma singgung sebentar, ya. Tetapi singgungan Yesus itu akan terjadi setelah Yesus naik ke surga. Ya, itu bagian yang kedua. Kita masuk di bagian yang ketiga. Ya. Bagian yang ketiga mulai ayat 40 sampai dengan 42. Kita sudah baca tadi ya. Orang banyak mempermasalahkan keberadaan Yesus. Ya. Yesus waktu itu mengatakan semuanya tentang air hidup, bilang dirinya itu air kehidupan. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang haus, minum dan tidak akan haus lagi. Ya, murid-muridnya ini bertanya. Orang banyak yang di sekitar itu bertanya, siapakah ini sebenarnya? Siapakah ini Yesus yang bersama-sama dengan kita? Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Banyak orang yang mempertanyakan siapakah Yesus. Ya. Ada yang mengatakan di dalam 40 ya, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Di dalam kerumunan itu ada yang nyeletuk, oh ini dia, ini Yesus ini. Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang. Haleluya. Lalu yang lain enggak terima dengan usulan seperti. Dan yang lain dikatakan, tidak,
inilah Mesias. Ya. Tetapi yang lain lagi bilang, tidak, bukan Mesias. Kalau Mesias itu datangnya tidak datang dari Galilea. Ya. Lalu yang lain lagi kata, Mesias itu berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Saudaraku, berbagai gejolak pada saat itu mereka bertanya-tanya tentang Yesus pada saat itu. Karena Yesus mengatakan hal seperti air hidup yang menyegarkan mereka semua. Nah, saudaraku, jawabannya ada di Matius pasal 16 ayat 15 dan 16. Oke, baca ya. Saya memang sengaja ajak semuanya kita baca. Haleluya. Karena kalau kita punya respon dengan firman Tuhan sangat bagus, ya, maka kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Haleluya. 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ternyata saudaraku, jawaban dari orang banyak tadi di dalam Matius pasal 6 ayat 15 sampai 16. Ya. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa? Katakan, Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus itu siapa, saudara? Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara, ketika kita menyembah Yesus, itu kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang bisa memperhatikan hidup kita. Allah yang bisa kita tempat curhat kita, ya. Allah yang selalu mengenal kehidupan kita. Dia yang selalu mencukupi apa yang kita sedang butuhkan. Makanya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak usah kita merasa takut lagi dalam pengiringan kita kepada Yesus. Karena saudara, Yesus telah memanggil masing-masing kita untuk menjadi aliran air hidup bagi orang lain. Saudara, kita ini bukan air hidup, ya. Saudara garis bawahi, kita bukan air hidup. Tetapi kita menjadi alat, menjadi saluran untuk air hidup itu bisa mengalir, ya. Bisa mengalir dan mengalir terus, bisa membasahi kehidupan orang lain. Artinya hidup kita harus menjadi berkat. Saudara, ada gelas diisi air, itu tumpahnya kemana saudara? Ini gelas, misalnya ini gelas saudara, kita tumpahi air, ya. Dia airnya akan jatuh kemana? Ke bawah, ya, jatuhnya ke bawah. Tidak ada kita isi begini langsung airnya muncul, ada saudara. Kecuali air apa ya? Ada apa namanya? Air terjun. Air muncrat ya. Air muncrat, ada air mancur ya. Ada apa namanya? Alat yang untuk kasih naik air. Nah, itu pakai alat. Tetapi yang normalnya ketika kita mengisi air di gelas itu akan luber, jatuhnya ke bawah ya. Dan seluruh pinggiran gelas itu akan basah. Ketika gelas itu kita taruh di meja, maka meja itu akan basah. Ketika meja itu akan terus kita isi lewat sini, meja akan semakin basah, meja semakin basah. Dan ketika penuh air di meja, dia juga akan turun ke bawah. Dan sampai mengalir mungkin membasahi rumah kita. Itulah saudaraku, kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang yang mau menjadi sumber atau menjadi alat untuk diairi air kehidupan, mengalir firman, mengalir kebenaran, mengalir kasih, mengalir kesabaran, sehingga saudara kehidupan kita penuh dengan kesabaran.
kehidupan kita, saudaraku, penuh dengan kasih. Ya. Kita tidak menjadi orang yang gampang tersinggung. Ya. Dan panggilan ini sangat mulia. Panggilan ini sangat diberkati Tuhan. Ketika kita mau memberi diri kita ini Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi alat-Mu. Saudara, ketika kita mau membuka diri, saudaraku, maka Tuhan akan pakai dengan dahsyat. Apa yang saudara perlukan, Tuhan akan sediakan. Ya. Artinya, saudaraku, Dia sangat tahu keberadaan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan atau butuhkan untuk melaksanakan panggilan tersebut. Ya. Kita bekerja, pasti ada sesuatu alat yang kita pakai. Ya. Seorang prajurit atau seorang tentara, ya, saudara pernah lihat tentara? Haleluya. Saudaraku, pernah lihat kalau tidak yang polisi saja yang seringkali kita lihat setiap hari ya. Tentara pasti kenal dong. Ya. Itu mereka bawa senjata. Jangan jauh-jauh, saudaraku. Jangan kita bicara tentang tentara, polisi dan kita bicara saja tentang apa namanya? Satpam. Satpam ada senjatanya ya, ada kayak pentungan itu ya. Nah, saudaraku, Satpol PP ada, saudaraku. Jadi setiap pekerjaan itu ada satu alat yang diberikan. Nah, di dalam hal ini juga, saudaraku, di dalam kita mau melaksanakan tugas panggilan tersebut, Tuhan juga memberikan sarana buat kita. Jadi kita tidak perlu takut untuk melaksanakan tugas yang daripada Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu, saudara perhatikan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil apa, saudara? Amin. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. PR buat kita semuanya. Saudara baca di dalam Efesus pasal 6 ini ayat 14 sampai 17 ya. Di situ dikatakan ada senjata-senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan tugasnya. Saudara, kalau kita melakukan tugas dengan senjata rohani, dengan perlengkapan senjata Allah, haleluya, kita akan menang. Saudara, ada seorang pemudi di sini, ya, mungkin dia belum sempat bersaksi, tapi dia tidak bicara sama saya, tapi saya dengar ceritanya, haleluya. Seorang pemudi ini melamar kerja, saudara. Ketika diwawancarai, pertanyaan yang sebenarnya sulit dijawab, tetapi spontan dia jawab, dan itu membuat dia tembus, membuat dia diterima pekerjaan itu. Saudara, apa yang dikatakan yang mewawancarai? Ketika kamu sedang nganggur, ketika kamu tidak ada apa-apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan? Haleluya. Susah kan sebenarnya, pertanyaan yang gampang, tetapi ini sebenarnya bisa menjebak. Apa yang saya lakukan ya? Mikir, apa dik? Apa dik? Tetapi dengan hikmat Tuhan, karena saya tahu ini anak ini selalu berdoa kepada Tuhan, lalu dia bilang, kalau saya nganggur, saya dengar khotbah, saya dengar firman Tuhan. Haleluya. Maka itu saudaraku, Tuhan dengar dan Tuhan campur tangan. Lalu oke, hari ini kamu diterima bekerja. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan itu dahsyat, saudara. Ketika kita tinggal di dalam rencananya, tidak ada sesuatu yang mengecewakan kita. Haleluya. Tapi saudaraku, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, saya akan berharap seorang pemudi ini akan bersaksi, mungkin di Komsel atau mungkin di ibadah minggu kelima. Haleluya. Saudara dengar saja siapa orangnya, akan tampil dengan dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan.
Oleh sebab itu, kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang dipanggil olehnya, jangan seperti orang yang tidak percaya, ya, yang masih meragukan kuasanya atau kasihnya. Tetapi marilah kita kerjakan panggilan itu dengan baik, supaya lewat kehidupan kita orang lain merasa terberkati, orang lain merasa bahagia, orang lain merasa sukacita. Bukan sebaliknya, kedatangan kita justru membuat orang hancur, membuat organisasi hancur, membuat orang gelisah. Saudaraku, jangan seperti itu, tetapi dengan keberadaan kita orang lain semuanya diberkati. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan ya di tempat ini, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua yang sementara mendengar khotbah di live streaming ini, saudara juga akan diberkati. Saudara terima berkat saat ini, saudara aminkan firman Tuhan saat ini, maka saudara akan sekali Tuhan, saudara akan melihat perbedaan antara orang yang terus tinggal di rencana Allah dan orang yang tinggal di dalam kemalasan, di dalam keterpurukan. Saudara kan kasih Tuhan, tidak pernah ada ruginya ketika kita, saudaraku, ada di dalam rencananya. Saudara, kalau kita tidak dalam rencananya, saudara, hidup kita mau jadi apa? Saudara, ini firman Tuhan juga mengena di saya sendiri. Saudaraku, tadi jam 3 saya sudah bangun, saya berdoa kepada Tuhan, saudara. Saya minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan saja yang berbicara lewat firman Tuhan ini. Lalu saudaraku, Tuhan juga tegur saya. Kalau hidupmu tidak mengandalkan Tuhan, kamu mau jadi apa? Kata-kata itu saudaraku, kayak menusuk di hati saya. Saudara. Kalau kamu tidak dalam rencana Tuhan, kamu mau jadi apa? Saudara, lalu saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih atas peringatanmu. Terima kasih Tuhan. Secara manusia, saudaraku, seringkali kita merasakan capek, bosan, manusiawi, saudara. Tetapi, saudaraku, di sini kita sudah melihat Tuhan memberikan perlengkapan senjata rohani. Untuk apa? Untuk kita melawan segala tipu muslihat iblis. Karena saudaraku, musuh kita bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan tetangga kita, bukan rekan kita di kantor, bukan bos kita atau bukan bawahan kita. Tetapi saudaraku, musuh kita adalah penguasa yang ada di udara. Justru saudaraku, musuh kita terbesar adalah diri kita sendiri. Amin saudara. Seringkali kita mau bangkit dari kelemahan itu rasanya susah, berat. Seringkali kita mau melangkah, itu rasanya berat. Seringkali kita memberi perpuluhan saja kita berat. Tuhan, ini uangku, ini hasil keringatku. Masa saya mau kasih di gereja? Perpuluhan, kolekte, haleluya, janji iman, apalagi saudaraku. Uang diakonia, macam-macam saudaraku di gereja, terlalu banyak tuntutan tuh di gereja. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita mau sadar, amin. Apa yang kita miliki, itu semuanya asalnya dari Tuhan. Apa yang kita punyai, itu asalnya dari Tuhan. Tuhan tidak minta semua itu, tapi cuma minta bagian kecil, 1/10 dari penghasilan kita. Bagian kecil dengan sukarela kita memberi, kita kasih masuk di uang pembangunan. Iya ya, gereja kita kan butuhkan bangunan, butuhkan tempat ibadah. Saya harus invest di dalam, walaupun itu sedikit. Tetapi dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberkati apa yang sisa dalam kehidupan saudara. Saudara ingat seorang janda yang memberikan 2 dinar atau 2 peser itu? Apakah dia tinggal itu saudaraku? Saat diberikan, apakah dia kekurangan? Tidak.
Satu cerita lagi saudaraku. Ada satu janda Sarfat, saudara masih ingat ya? Dia dalam keadaan kekurangan keadaan ada makanan tapi tinggal saat itu masak, lalu lapar, lalu mati. Tapi ketika seorang abdi Allah datang, seorang abdi Allah katakan begini, bikin dulu roti bundar untuk aku. Lalu janda ini bilang, Tuan, yang saya punya cuma ini. Kalau ini saya masak, saya akan makan sama anak saya, habis itu selesai, habis tunggu saya rasa lapar lalu mati. Tetapi apa kata abdi Allah tadi? Buatlah seperti yang aku katakan. Saudaraku, seorang ibu tadi saudaraku lalu membuat dengan sukacitanya, tidak dengan bersungut-sungut. Tidak ada ayatnya, apa ini hamba Tuhan datang sini menyusahkan saya saja. Tidak ada seperti itu saudaraku. Dia dengan sukarela, dengan senang hati lakukan itu, lalu dia berikan ini Tuhan. Dia panggil hambanya saja Tuhan. Dan apa saudaraku yang terjadi? Minyak di buli-buli itu tidak akan habis sampai masa kelaparan itu selesai. Dan saudara, dia bisa bagikan ke tetangga-tetangga. Hidupnya menjadi berkat. Karena apa? Dia lakukan kebenaran firman Allah. Mustahil saudaraku rasanya. Gaji kita kecil, lalu diangkat perpuluhan, mau dapat apa? Haleluya. Mau diangkat kolekte, mau dapat apa? Tetapi saudaraku dengar, janji Allah itu iya dan amin. Ketika kita memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan bilang, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas hidup kita. Kita tidak pernah berkekurangan. Bahkan kita bingung ini berkat mau tampung di mana. Haleluya. Saudara, ada seorang ibu juga. Sorry saya cerita ini supaya saudara dikuatkan. Gak tahu kenapa Tuhan bawa alurnya ke sini. Dia bilang begini saya, Ibu Noya, tahu nggak? Uang bagi saya itu seperti barang yang nggak ada harganya. Uang itu kayak disendok, tahu sendok? Kayak disendok aja, nggak tahu tuh uang dari mana. Saya sendiri heran. Padahal seorang ibu ini saudara hanya tukang menjahit, saudara. Saya nggak tahu. Kenapa cuma disendok? Makanya saudara kalau saya menjahit baju di situ, saudara, nggak pernah mau dibayar, saudara. Ya karena uangnya tinggal disendok katanya, nggak usah bayar. Haleluya. Saya heran, saudara, kok bisa ya cek? Tak, iya betul, saya sendiri heran. Dan sampai hari ini, saudara, dia tetap merasakan berkat Tuhan. Ya, sayangnya hari ini dia ada di daerah. Dia sekarang tinggal di daerah. Ya sesekali ke kota ada rumahnya. Sekarang bersama anaknya ada di daerah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia bersaksi begitu rupa. Karena memang saya tahu orang ini kalau berkorban gak tanggung-tanggung, saudara. Ya. Kalau berkorban bukan cuma dengan hamba Tuhan si A si B yang dia senangin, dia sukai, tidak. Dia tahu namanya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia berkorban. Yang namanya gereja, dia harus bantu. Dan sampai hari ini saudaraku, ternyata saudaraku hidupnya hari ini diberkati. Ya, hari ini diberkati. Saya bisa melihat, saya bisa bersaksi ini saudara, karena saya lihat di Facebooknya selalu dia diberkati. Hidupnya bahagia, anak-anaknya diberkati. Satu contoh, ini saya berikan contoh buat kita semuanya. Bahkan ini juga pelajaran buat saya saudaraku. Ketika kita tidak sayang dengan harta kita, untuk kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk jalannya pekerjaan Tuhan, saudaraku, di situ Tuhan akan memberkati. Jangan takut saudaraku, pendetanya nanti yang kaya. Haleluya. Jangan takut karena perpuluhan yang saudara bawa di gereja itu larinya ke bendahara, tidak ada di saya. Haleluya. Amin saudara. Mari saudaraku kita rajin bawa perpuluhan, kita rajin bawa persembahan kita ya. Saya tidak tahu saudara kasih perpuluhan berapa. Saya cuma dikasih slipnya saudaraku. Untuk apa? Untuk saya doakan ya. Oh saya tahu saudara, saya tahu saudara ini kasih sekian, saudara ini kasih sekian. Untuk apa? Saya doakan. Ya. Kalau saudara punya perpuluhan mulai menurun, oh saya mulai doakan Tuhan, keluarga ini Tuhan, kenapa menurun Tuhan? Tuhan tolong, apakah dia lagi mengalami kemerosotan usahanya atau dia mengalami apa? Nah, ketika keluarga ini mulai naik, oh Tuhan saya bersyukur Tuhan, keluarga ini naik, Tuhan tambahkan berkat-Mu, tambahkan berkat-Mu.
Saudaraku, itu gunanya slip saya minta, ya, supaya jadi bahan doa saya setiap saat. Ya, bukan saya mau tahu, dan saya memang harus tahu, haleluya. Ya, bukan saya sok tak, tapi saya harus sok tak, saudaraku ya. Saya harus tahu supaya kita bawakan dalam doa. Makanya saudaraku, saya himbaukan buat saudara semuanya, tolong ya. Kalau saudara memberi perpuluhan, baik lewat slip yang ada di amplop, ya, itu saudara kasih nama. Jangan malu, tidak ada yang lihat saudara. Saudara kasih besar, kasih kecil, itu di hadapan Tuhan itu sama nilainya. Yang penting hati kita dengan tulus. Saudaraku, jangan malu, saudara cuma kasih perpuluhan 5.000. Itu akan sama nilainya dengan orang yang kasih 5 juta. Saudara, karena apa? Sama-sama dengan hati yang tulus. Dan sama-sama memang penghasilannya segitu. Jangan sampai penghasilannya banyak, dikasih perpuluhannya sedikit, tidak sesuai dengan penghasilan, itu yang tidak baik, itu yang Tuhan tidak berkati. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika saudara tulis dan ada nama-nama, maka saudaraku, nama-nama itu saya akan catat, saya akan di rumah saya, saudaraku, ada buku khusus untuk catatan perpuluhan, saudaraku. Dan itu setiap kali saudaraku saya hafal, saya doakan. Haleluya. Makanya saudaraku, kalau kita sampai hari ini saudaraku, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita dipanggil untuk tugas mulia, yaitu sebagai aliran air hidupnya. Ya. Kita dipanggil merupakan satu tugas yang mulia. Kalau seseorang dikasih penghargaan tugas yang mulia, tugas yang bagus, saudaraku, dia akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Di perusahaan sekalipun, saudaraku, ya, tolong nanti temani tamu ini untuk makan siang, ya, dengan orang yang sama. Yang orang lagi, kan, tolong siang ini kamu sapu pel ruangan saya. Mana saudaraku yang dibanggakan? Pasti yang menemani customer, pelanggan untuk makan bersama-sama, enak dong ya. Saudaraku yang sekalian, Tuhan memberikan tugas kita mulia, kita bangga menjadi seorang WL, seorang pemusik, seorang singer, nilainya sama, atau saudara sebagai tamburin atau aser, ya, atau saudaraku, saudara ngepel lantai, ngepel gereja sekalipun, itu tugasnya sama di hadapan Tuhan, itu sama. Kita bekerja untuk Tuhan. Saudara, kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian dari gereja-gereja besar, saudaraku, ya, orang datang ke gereja itu sudah dengan jas, datang cepat-cepat karena dia tugas sebagai penjemput tamu atau satpam, tukang parkir, ya. Dengan jas lengkap mau perjamuan itu, tapi turun duri di tukang parkir, menjadi tukang parkir untuk supaya kendaraan itu bisa parkir rapi. Nilainya sama dengan orang yang sedang melayani perjamuan kudus, sama dengan orang yang main musik. Tuhan tidak memperhitungkan, oh kamu kerja ini gajinya besar, selerinya besar, kamu kerja ini selerinya kecil, tidak. Tapi di hadapan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan itu sama, dan upahnya juga Tuhan akan memberikan sama, sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sesuai dengan hati nurani kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin, saudara. Makanya saudaraku, saya himbaukan buat kita semua saat ini, mari kita kerjakan pelayanan ini dengan baik. Kita kerjakan tugas kita masing-masing di gereja ini dengan baik. Kita sama-sama mengerjakan tugas kita sebagai panggilan aliran air hidup, menjadi saluran berkat buat orang lain. Kita lakukan dengan baik, dengan ketulusan hati, dengan hati yang rela untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semuanya. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan, saudara. Saudaraku, tidak ada ruginya untuk kita selalu ada tinggal dalam rencananya, karena rencana Tuhan itu selalu indah dalam kehidupan kita. Sebentar saudaraku, kita akan makan sehidangan bersama Tuhan di dalam perjamuan kudus. Bekal buat kita semuanya, saudara. Kalau kita mengikuti perjamuan kudus, kita
mengingat akan kematian Yesus untuk kita. Kita melakukan tugas panggilan Tuhan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa membalas, saudara, kebaikan Tuhan, tetapi kita hanya mengucap syukur. Kita beri hidup kita untuk kemuliaan-Nya, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat pujian terlebih dahulu. Kita akan berdoa sebelum kita makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, kita sembah Dia, agungkan nama-Nya, muliakan Yesus, karena Dia yang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap taat dan tunduk kepada Allah, melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya hidup kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan cuma sekedar menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, tetapi kami ingin Tuhan, Engkau pakai kami lebih lagi dan lebih lagi, sehingga Tuhan lewat kehidupan kami
hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami seorang yang berdosa sebenarnya, yang tidak layak menghadiri Engkau. Tetapi karena kasih karunia-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau kuduskan kami, Engkau ampuni kami, sehingga kami layak untuk melayani Tuhan. Kami layak di hadapan-Mu. Dan inilah semua kami yang ada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah. Doa kami buat mereka yang mendengar live streaming pagi hari ini. Tuhan Yesus, inilah hidup kami, inilah keberadaan kami. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami. Biarlah hidup kami semakin berarti. Terlebih di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Di tengah-tengah COVID yang belum teratasi sampai saat ini. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan tolong kami. Jadikan kami berkat. Jadikan kami orang yang lebih berarti lagi Tuhan. Berkati kami untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Berikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa memberikan kekuatan bagi orang lain. Ampuni segala kesalahan dosa kami Bapa, supaya kami juga bisa mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan kuduskan kami. Layakkan kami makan bersama-sama dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Dan lewat perjamuan kudus ini, kami diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat satu pujian. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Sucikan tangan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami Tuhan Yesus bisa melayani pekerjaan Tuhan ini lewat perjamuan kudus. Biarlah hidup kami semakin diperbaharui, semakin dipakai Tuhan dengan dasar. Terima kasih Bapa di surga, kami akan lakukan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat satu pujian. Firman Tuhan berkata, ambillah dan makanlah. Firman Tuhan berkata, ambillah dan makanlah. Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu, Yesus.
Saudara yang di rumah maupun yang di tempat ini, mari kita sama-sama angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan bersama, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiara lamba natakan. Angkat cawan minuman ke atas Tuhan. Sebelum kita minum bersama, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ralama-lama-lama-lama Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau telah layakkan kami Bapa, sehingga kami bisa makan sehidangan bersama Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Lewatkan kabar ini Tuhan, Engkau pakai kami dengan dahsyat. Haleluya. Dengar kebenaran firman-Ku saat ini, hai umat-Ku yang Aku kasih. Sesungguhnya Aku yang berkenan kepadamu di siang hari ini. Aku sendiri yang telah melayakkan engkau untuk engkau makan perjamuan kudus hari ini. Yakin dan percayalah hai umatku, bahwa kedatanganmu tidak sia-sia. Walaupun engkau duduk di rumah, tetapi perhatianmu, waktumu, Tuhan perhatikan semuanya itu. Dan aku Yesus Tuhanmu memberkati engkau saat ini. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang sedang mengalami kedukaan, Tuhan hiburkan. Engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Inilah janji Tuhan Allahmu kepadamu. Lakukan kebenaran firman-Ku dengan taat dan setia setiap saat, agar engkau melihat perubahan-perubahan di dalam dirimu. Aku akan mengubah pribadimu menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Seorang pribadi yang siap untuk Tuhan pakai kapanpun
dan dalam keadaan apapun. Tinggalkan segala kelemahan tubuhmu. Tinggalkan segala kemalasanmu. Tinggalkan segala permasalahan-permasalahan yang tidak berarti dalam hidupmu. Fokuskan hidupmu kepada aku, Yesus Tuhanmu. Engkau juga akan melihat perubahan di dalam usahamu. Engkau akan melihat perubahan di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu. Engkau melihat perubahan atas anak-anakmu. Karena aku akan mengubah segala sesuatu menjadi indah. Dan karyaku akan semakin nyata di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dengar umatku, percayalah kepada aku, Yesus Tuhanmu. Percaya dan percayalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Maka engkau akan menjadi aliran-aliran air hidup yang bisa mengairi bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Hiaralamanatakanamanatakana yaskinal. Demikianlah aku berfirman kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saya persilakan untuk pelayan persembahan untuk maju ke depan. Dan saya menjelaskan sedikit bahwa amplop besar itu adalah amplop persembahan dan perpuluhan. Sedangkan amplop kecil yang ada itu adalah persembahan khusus dan minggu ini untuk diakonia. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Baik, kita sebelum memberikan persembahan mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu.
yang menguatkan kami pagi hari ini Tuhan, supaya kami hidup menjadi aliran air-Mu ya Bapa. Pakai kami lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Kau memberkati kami, berkati kami semua Tuhan. Biarlah persembahan kami berikan bukan hanya sebuah nilai Tuhan, tapi semua dari hati kami yang tulus, yang kami mau berikan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini, di pekerjaan, di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mendengar. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GPI Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu, tanggal 9 Maret jam 7 malam melalui Google Meet. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 12 Maret jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa malam dan doa puasa ini. Ibadah Raya di hari Minggu tanggal 13 Maret jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pengumuman dan marilah setiap kegiatan gereja yang ada kita sama-sama mendukung, kita sama-sama bersehati berdoa di dalam doa malam dan doa puasa. Amin. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Untuk itu kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. biasa Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan.
kami penuh sukacita karena Engkau hadir bersama dengan kami. Maka kami percaya Tuhan, doa kami Tuhan jawab. Persoalan kami Tuhan selesaikan. Kami menjadi orang yang bersukacita. Kami menjadi orang yang penuh dengan kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, mari kita akan angkat kedua tangan kita. Terima berkat Allah. Sekina manatakan darakan antakan dalam malam manatakan amanat. Wedaya dalam airi kau maisiki dalam manatakan dalam malam. Ya dalam malam manatakan. Pulanglah engkau jemaat Tuhan dengan damai dan sukacita. Diberkatilah engkau saat ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usahamu dan seluruh mata pencaharianmu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga anak-anakmu. Tuhan memberkati keturunanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus akan buat berhasil. Allah Bapa menyertai engkau. Persekutuan Allah di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini, dari tempat ini, kekal selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri jam ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali, dan sampai kita ketemu di hari Minggu yang akan datang. Shalom.